Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merisa dari kelas 1F, NIM 2042110163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Pancasila sebagai sistem etika kebudayaan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika kebudayaan berbangsa dan bernegara. Konsep teori. 1. Sistem etika pada Pancasila. 2. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Ketiga, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika pada Pancasila. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu berasal dari kata etos, bahasa Yunani yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum. Mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, dan yang kedua, etika khusus. Membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Filosofie Grundslag atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Dan ada banyak butir 187, ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para penelitian BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, yang artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu manusia rohani sekaligus manusia jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Terakhir, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama. Ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses pengadilan Indonesia. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar.
Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.